حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم حضرة سنة القاسرين مع حضرة الله بن الشيخ عبد القادر الجيلاني حضرة الشيخ محمد سلمان المدين حضرة الشيخ عبد الله البنجري حضرة الشيخ أشرف أنور بن اسماعيل البنجري حضرة الشيخ أبو من بلد البنجري لما شيخنا معلمنا وسلطنا حضرتنا الله أكبر وكرامه وابن درجة المدينة ويقولنا بأسرار من ورهم وعلوم بدين وكرامة كرهتنا ومنا ولأمنا ولأمتنا ولقولنا ولخلتنا ولأجلنا ولجدتنا ولأرواح جميع بردنا المسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويبني درجة وعلانية الله ينوي قلوبنا وقوالبنا والهدى والتقى فضلنا والموت بالإسلام بلا محنتنا ومدهم بجيسنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi bid darin amin. Sampai halaman 122. Kamarin min akhlaqihi radhiyallahu ta'ala anhu mura'atul muradabah bis-shaumi wal haji. Kemarin disini sebagian daripada akhlak atau adab ulama salaf bahari, mereka itu adalah menjaga adab mereka pada masalah ibadah seperti sembahyang, puasa, dan melaksanakan haji. Artinya mereka tetap beserta adabnya atau beserta ilmunya atau beserta sunat-sunatnya. Sampai kalimat Qultu wal muradu bihi kal muktiri. Dan aku katakan uji Imam Ghazali, wal muradu bihi yang dimaksud dengan dia kal muktiri seperti kurang kada puasa bi nafsil ajri karena kekurangan daripada upahnya bil ahkamil akhirati pada masalah melaksanakan hukum akhirat. Jadi di akhirat kena kurang puasa itu tadi pahalanya kurang. Inna yuwaffa al-amilu ajrahu, kecuali si orang nambah amal ini menyempurnakan akan gawiannya hanya sempurna dua upahnya apabila gawiannya kada sempurna juga apabila sedikit nang bujurnya sedikit juga nang dapat upah. Umpama kembali 4 rakaat sarakat aja umpama kau ingat sarakat aja dapat nang 3 rakaatnya kada dapat sekalipun inya sembahyangnya sah pada hukum syariat itu. Wakana Sufyan bin Uyainah, dan adalah Imam Sufyan bin Uyainah rahimahullah ta'ala yaqul, sini berkata Hajja Aliyu ibni Husaini telah berhaji dahulu. Jadi kasihnya gini bahari di sini bahari anu Ali bin Husain melaksanakan haji. Mudah-mudahan Allah meridai keduanya, si Ali diridai, si Husain diridai. Punya sedina kainnya bahari si Ali ini pada waktu melaksanakan haji ahrama inya memakai kain ihram. Wastawat bihi rahilatuhu isfarra launuhu wa taghayyara wa intaqada wa waqa'at alaihi raqdatu wa lam yastati ayyaliya minal haibati. Diceritakan ujar Sufyan bin Uyainah bahwasanya si Ali bin Husain ini berhaji pada waktu melaksanakan ibadah haji. Sidin ini berangkat memakai ihram, artinya tuh
separuh lagi menuju Baitullah, menuju Makkah, memasang ihram. Lalu apa yang terjadi? Wastawat bihi rahilatuhu, wastawat bihi qad ahrama wastawat rahilatuhu, dan si ini menyiapkan kendaraan untuk berangkat. Tapi tiba-tiba asfara launuhu, muhasidin menjadi pucat basi, pucat muhasidin asfara. Wa taghayyara, dan muhasidin berubah. Wa qadat, dan menggatar, pucat bapaluhan menggatar. Wa waqat al-iradatu, dan gugur sidin, gugur di kendaraan tadi, gugur. Bagaimana gugur? Naik pulang siup, siup gugur, siup naik pulang ke kendaraan. Lalu apa? Walam yastati, sampai pada waktu perjalanan menuju Makkah. Orang yang melaksanakan haji atau orang yang melaksanakan umrah pada waktu dalam perjalanan menuju haji, menuju Baitullah dari Madinah ataupun di luar pada Makkah, mereka membaca talbiyah dalam perjalanan. Diperbanyak biasanya, labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. Jadi sedang orang membacanya pada waktu ihram tadi, pada waktu dalam perjalanan menuju Makkah atau menuju Baitullah. Dalam perjalanan belum sampai ke Makkah lagi, belum sampai ke situ. Walam yastasi, tapi sedikit ini di perjalanan gugur terus. Babaya setuman berjalan gugur, bajulan sulman gugur, bangkit pulang, naik pulang ke kendaraan gugur pulang, bapak gugur. Walam yastasi, sampai kada kawat. Bahwa kota nerada tuh nakaya pulang gugur, nakaya petir menyambar, babaya naik 10 100 meter gugur pulang dari kendaraan. Dari orang kontak atau kuda. Apa yang terjadi? Walam yastati ayyaliya minal haibati, sampai sidin ini kata kawan membaca talbiyah minal haibati, karena takutan dan ketakutan sidin. Walam yastati ayyaliyah itu artinya ta'la yadli, membaca, artinya membaca talbiyah. Itu orang yang belajar grammar Arab, grammar bahasa Arab, bukan belajar grammar Arab, kada tahu entah. Ayyaliyah, lalu sidinkan sampai kada kau membaca kabut, takutan, menggatar saking ketakutanannya. Kamakah takutan sih. Nah, kita kamakah kemarin berpose, selfie, selfie itu kita. Kalau sidin kamakah tersiup-siup ketakutan. Lalu apa yang terjadi? Paqalu lahu, lalu kawanan sidin yang serombongan ini bertakut atau bertanya. Paqalu, kata mereka, lahu bagi Ali bin Husain, lantaliyah, kenapa kamu kada membaca talbiyah? Ujar kawan sidin, kenapa kamu kada membaca talbiyah? Seperti labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma syarika lak labbaik, Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kenapa kamu kada membaca? Ujar kawan sidin yang sombongan tadi, Nabi Baitullah. Apa terjadi? Waqala, sidin menjawab, si Ali bin Husain menjawab, Aksya, aku takutan, aku gair, an akulah jikalau umpamanya aku membaca talbiyah juga, an akulah labbaika, wahai Allah Ta'ala, ulun, atau aku menjadi pelayanmu.
Fayaqulu li, musyah Tuhan menjawab, la labaik. Ujar Tuhan menjawab apa? Ikam lain hambaku. Ujar sidin, aku ni takutan. Hendak aku mengucap labaik, wahai Allah Ta'ala, ulun hamba biar, ulun pembantu biar, ulun khadam biar, wahai Allah. Ulun datang lawan biar, musyah di sini aku ni aku takutan akan kalau bina Tuhan kada menerima. Bukan masalah apa, aku ni jadi takutan kalau Tuhan kada menerima aku. Aku mau membaca kalbiah labaik Allahumma labaik. Mustajab Tuhan la labaik. Ikam lain umatku, ikam lain hambaku. Ini aku tanakan. Makanya sini aku mulai turun pada rumah sampai ke Baitullah itu pucat ketakutan. Usia kada terima Tuhan. Kan Baitullah itu rumah Allah. Rumah Allah. Aku ni takutan jadi kalau kalian diterima sini sebagai tamu. Aku tuh takutan sampai tersiup-siup memikirkan supan benar aku nih. Musia Tuhan kada menerima aku, musia Tuhan kada menerima aku, musia Tuhan kada menjawab akan talbiahku. Ujar sini. Ada kita kada dimau. Ada orang takutan. Kalau pinang kada diterima tuh Tuhan, bah orang berhaji dan umrah itu adalah tamu-tamu Allah. Tamu Allah Allah. Musyah disini labaik, aku mengucap wahai Tuhanku, aku adalah hambamu, aku datang memenuhi panggilanmu. La labaik ya Tuhan, musyah ya Tuhan lain, ikam lain hambaku. Apa? Ini aku ketakutan sampai tergaring-garing, sampai tergugur dari kendaraan. Bukannya nama masalah nang ini itu kan aku takutan jadi musyah Tuhan kada menerima, Tuhan kada menerima. Walau sadega ulun datang dan musyah Tuhan pulanglah wala saidai wala sadega ikam lain palayanku Tuhan. Orang Baitullah itu haji ke umrah kah? Apabila orang Baitullah berarti pelayan rumah Allah. Rumah Allah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma syarika laka labbaik, wa sa'daik. Ulun Tuhana, aku Tuhana. Itu dah. Pelayan pian, salah ulun pelayan pian salawas di kota Makkah, salawas di Baitullah. Tapi ulunnya takutan. Ujar sidina, aku takutan musyah Tuhan la sa'daik, ikam lain pelayanku. Aku takutan sih. Makanya sampai tergugur dari rumah tersiup-siup. Ada kita mulai rumah imong lah, berfoto-foto, selfie dulu, foto-foto. Ada sini ada, muha pucat. Makanya anak seperti ke Makkah itu seperti seperti menghadapi singa. Belum sampai lagi ketakutan langsung pucat muha. Gugur lah membeca untung aja karena kawah lebih karena kawah sini suara sampai disuruh kawanan sini baca sini talbiah karena kawah sini. Aku takutan buat Tuhan kalau ada terima terima orang itu biasanya tuh lebih bola sadai itu juga mesti aku mengucap lebih Allahumma lebih Allahumma syarika laka lebih la lebih ya Tuhan la sadai jika lain pelayanku. Uyuh datang habis ongkos awak uyuh tapi Tuhan kadang herani apalah sakit ketakutanannya makanya mereka ini beradab segala amal itu beradab mura'atuhumul adabah atau judulnya paslun bi apa wa minhum wa min akhlaqihim radhiyallahu ta'ala anhu mura'atuhum adab, menjaga adabnya. Kan judulnya itu lah pasalnya apa bunyinya bunyi pasalnya pasal itu judulnya surah apa
Namuradohom artinya menjaga adab. Kalau kurang bahari nanti maka Madinah menjaga adab kata utangan. Nah kalau apa Tuhan kan menerima hati ini berkreatif kan kayak kita bang itulah Tuhannya rumah tuh rumah Tuhan kalau biasanya kan jangannya Tuhan bagian dari situ kan mesti sedang Tuhan pada menerima seorang datang jauh apa ini tak uyuh kalau walaupun sedang lain ya Tuhan lain aku takutan mesti aku bersuara latai puja Tuhan latai belas sedai ikam lain hambaku ikam kada menjadi pelayanku artinya aku kada melayani ikam ya Tuhan apa seorang kasih itu karena ongkos uyuhnya apa waktunya kayak apa mesti Tuhan kayak itu nanti itu dijaga hari kita kada umrah haji himungnya iya senangnya nanti iya mau senang mau seorang berangkat tuanya dalam hati sombong sudah anak tulak aja dalam hati seorang di kampung ini seorang mau tulak berangkat dalam hati sudah ada iblis meniup kelompok hati mau padahal mau waras kau kan nanti nang didatangi rumah Allah rumah siapa? Mereka makan wadai gue makan mie mereka rumah Tuhan itu kalau kita ada kalau mereka umrah jadi biasanya kayak ini wah ini umrah lawan haji diulah tren lama lah diulah gaya kadang diulah ibadah orang beribadah aja jadi mengesahkan imam gajah ini mengesahkan orang beribadah jadi mulai rumah takutan enggak tak gratis mulai rumah ini usia Tuhan kadang menerima aku usia Tuhan kadang menerima aku karena kayak kita mana ingat Tuhan menerima kata-kata dulu yang penting dulu dalam hati ada kelompok sudah aku berangkat ditambah lah berarti hatinya akan nata belum lagi perang luarnya zahirnya ilmunya kayak apa ilmu orang melaksanakan umrah ada umrahnya kayak apa beradab di tanah haram beradab di Baitullah beradab di Nabawi beradab ada adabnya pula nah itu arti adab itu ya muraqatuhum menjaga adab contoh sama kayak kurang jadi khatib salah satu syarat kurang jadi khatib nang kada boleh satu kada boleh keluar pada rumah kada bawa kopi yalah syaratnya apabila kada nyawa jadi khatib guru encik lah tapi nyawa karena menyangka keluar pada rumah kada bawa kopi itu ngaranya kada merubah kada menjaga marwah sebagai khatib satu nang kedua apabila nyawa jadi khatib nyawa kada kau lagi makan di warung mana makan di warung makan bungkus bobol ada dulu syaratnya raya jadi khatib aku nurun aja boleh kenapa makan di warung lawan makan di bungkus nyaman di warung pada dibungkus kenapa? Kamu coba saya kenapa makan bungkus kalau makan di warung agak salah lapar kau bertambah lapar parut semuanya kau bertambah tuh ulun bang lain orang jadi hati PK ada kenapa aja jadi hati aku itu bukannya kau kali bisa bandar bukannya kada bisa apa aku di pantangannya muruahnya tuh kada kau menjaga mbak aku kayaknya seminggu sekali pakai warna rambut adalah khatib warnanya rambut warna untuk ada hijau datang burung aku latek kira nyumpan kata dia semimbar katok iba ittaqullah datang burung apa aja burung ini hijau apa
makan di warung rawa, apalagi mau warung mana di mana makan apa? Jadi enak makan di warung gua ibu pos publik cuma tidak hati. Boleh makan di warung, tapi dengan syarat warungnya tertutup, jangan terbuka. Hebat warung itu terbukaan, separuh aja dindingnya, umpama separuh dinding lah, separuh ram angin atau kawat. Walaupun di dalam situ masih kenapa masih kelihatan kurang. Lain umpama di dalam warung itu ada walaupun berlubang tapi adalah nampak papan pak keliling kayak pak amat lesehan itu kan apa tak anak nyawa mencari nasi kanang ringan tadi saya kira jadi khatib. Jadi duit dapat makan, jadi pak pilih mananya aja muka kan buat dia lah. Jadi khatib iya duitnya dapat bawa makan. Seperti ayatnya tak kali. Bagilah lahu, lalu dikatakan baginya lahu dan yang kau dikatakan palamma li gaisi alaihi wa saqata min rahilat min wa saqata an rahilatihi. Lalu jadi berkila lahu, maka ditanya orang bagi Ali bin Husain lagu dan yang kau nikah kenapa itu menjadi kadang membaca aku di sini kau nikah daripada perkataan kau palamma layi bersih anhu ketika untungku hendak membaca talqin, hendak membaca talbiyah babaya bibirku bagara hendak membaca talbiyah. Kan orang membaca itu pasti tak baru bangkat kalana. Pada waktu aku hendak membaca talbiyah baru ku tak angkat untuk buka kau bagara wasaqata gugur aku sini dari tunggangan. Jangan gugur di mobil apa? Ini gugurnya dari ontak kata padang pasir nanti. Wasaqata aku gugur bihi jangan wasaqata an rahilatihi dari tunggangannya. Walam yazali yataghayyara dan maka itu terus belum sampai lagi karena babaya duduk sadar nggak sudut sadar naik pulang ke tunggangan berjalan belum sampai lagi baru masuk Makkah aja baru sampai 100 meter di atas tunggangan babaya untuk anak mau ucap lah gugur pulang sini ulang ditanya gugur walam yazal yataghayyara bihi dan senantiasa yataghayyara bihi nangka kayak tukang bayar naik gugur siuh naik gugur siuh naik gugur siuh berpuluh-puluh kali belum lagi sampai belum ke Makkah tadi wadhalika hatta dan nangka itu dua gawian sidin hatta qada hajjahu sampai selesai sidin melaksanakan ibadah haji sampai untung bersiup-siup terus sering ketakutan takutan kalau Tuhan kada manusia orang pun kata Tuhan kada menerima nanti ikan belang kalau orang mancing lawang apa maka itu ya Allah apalagi Allah Tuhan nama beri seorang rezeki nama beri seorang hidup nama beri seorang mati nama beri seorang karim yang ini kada menerima seorang kalau manusia kada masalah muntuhannya kan buka kisahnya kayak itu sedikit walam yazal yataghayyaru bihi dzalika hatta pada hajahu walamma qabila hajaral aswad dan manakala silin hendak mencium hajar aswad walamma qabila dan
manakala Sidin hendak mencium Hajar Aswad, qala, berkata Sidin, laula anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabiluka qabila yuqbalu qablaka qabalaka wa kadzalika ujasin manakala walamma qabala hajaral aswada qabala yaqbilu qabila yuqbalu. Kalau yaqbila menerima, kalau qabala mencium. Manakala Sidin hendak mencium akan Hajar Aswad, bahadakan Sidin Hajar Aswad ini Pokola lalu pandang Sidin hadapan Hajar Aswad, wahai Hajar Aswad, laula anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabalaka, jikalau Rasulullah dikata mencium ikam, aku kada mencium jo. Artinya Sidin ini kenapa? Sidin menjaga adab dan menghormati adab orang bahari. Adab orang bahari apa? Rasulullah. Kan contohnya Rasulullah atau sahabat. Kalau sahabat mencontoh Rasulullah, tabi'in mencontoh sahabat, kita mencontoh tabi'in. Jikalau pada Rasulullah mencium ikam wahai Hajar Aswad, aku kada mencium ikam juga, karena aku melihat Rasulullah mencium, aku cium juga ikam. Kan adab kurang dah. Hendak mencium Hajar Aswad saja, musahadah lawan Nabi kata, mencium bukan dari wahai Hajar Aswad, aku jangan karena Nabi mencium ikam, bukan mencium ikam juga. Tahu tak? Artinya Sidin ini menyaksikan kepada Rasulullah itu nyaksi Sidin apa kayak apa gawe Nabi. Sidin menyaksi dahulu Allah, aku jadi jangan Hajar Aswad ini Rasulullah akan mencium ikam, aku akan mencium juga di sini. Wakadzalika ashabahu, dan angkai tujuh sahabat Nabi radhiyallahu anhum, mudah Allah meridai mereka. Qabal tukar, aku kada mencium ikam juga. Karena Rasulullah dan sahabat mencium, aku mencium juga. Kisahnya. Adabnya mana? Yaitu muro'atul adabnya mana di sini? Yaitu mencium Hajar Aswad. Tadi karena Rasulullah mencium, mereka ini Sidin ini menjaga salah satu mengamalkan adab-adab atau akhlak ulama bahari, yaitu mencium Hajar Aswad. Karena Rasulullah dan sahabat mencium juga. Tapi ada tapinya. Karena apa bahari orang kau mencium? Karena orang yang tulang kasana sedikit. Tahu tak? Sedikit. Wah ini bang banyak. Dan Rasulullah pada waktu itu, waktu bahari Rasulullah pada waktu bahari itu Sidin sudah mencontohkan tata cara mencium Hajar Aswad. Apabila kawak mencium, dicium, betul tak? Apabila kada kawak, cukup pakai taslim lah. Umpama orang tawa seputaran berkenaan lawan Hajar Aswad, cukup mengucuk telapak tangan, arahkan kan Hajar taslim mana? Dan nama ajar ini siapa? Rasulullah juga. Karena pas ini mencium Hajar Aswad bukan taslim, karena di zaman bahari orang sedikit. Rasulullah mencontohkan taslim ini, Sidin tahu akan datang umat Sidin banyak banget. Nah, nambah haji, nambah umrah, otomatis kadang nang kawannya lagi baparat ke Baitullah ataupun Hajar Aswad. Wahada yuhamu an adima, dan ini diulah dalil
an alima takbila adrihatal masyayikhi. Ini diulah dalil daripada ketiadaan mencium kubur para ulama. Jadi dalilnya tadi karena Rasulullah mencium Rasulullah lawan ulama terus siapa? Ulama lawan Rasulullah terus siapa dia? Rasulullah adalah Rasulullah mencium. Kan kesini kita orang tak pernah. Lalu dia sendiri kaya. Ana aliman takbilan adrihatal masyayikhi aula min takbiliha liqauni Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yusbit annahu qabila syai'an min qubur ikhwanihil anbiya'i alaihi missalati wassalami wala balagana annahu sallallahu alaihi wasallam aqarra ahadan ala dhalika, yakni ala takbili kabira ahadin minas sholihi aminatan aminahu juga buahnya biar jangan dapat tergabung enggak mau pada bisa inilah aku juga kena kacamata 3 sempurna 3 dimensi langsung boleh kalau ganti kau aja besar sebagainya anu mata bilang anu kena terus tuha wariknya warik anu tuha alhamdulillah minal sholihin beda tidak ada amanahu dari amanahu artinya aman. Kalau disebut apa? Lam yusbat wakilah hadal mamuk, dan ini diulah dalil ketiadaan mencium daripada kubur para ulama. Aula lebih afdal minta pilihan daripada mencium kubur itu. Dia kaum Nabi sallallahu alaihi wasallam karena Rasulullah bahari ke itu juga. Lam yusbat anhu, Rasulullah ada suah menggawi annahu qabila syai'an min kubur ikhwanihil anbiya. Rasulullah ada suah mencium kubur saudara sidin daripada para nabi dan para rasul alaihissalam wala balagana, dan sampai kepada kami dan tidak sampai daripada kami sallallahu alaihi wasallam aqra tidak pernah sampai kepada kami walaupun ikrar salah satu daripada para sahabat. Kalau ini sahabat aku ada melihat Nabi, punya sahabat itu orangnya ikrar, atau ujar Nabi aku kan mencium tapi nak mencium boleh ya, tapi ujar sidin jangankan melihat Nabi pun kadang dan Nabi pun kadang mengikrarkan mencium kuburan walaupun kuburnya kuburan Nabi karena Rasulullah ada menggawi tahu tak? Allah dari kiannya ala takbir kabir ahadi minas sholih, salah satu daripada orang-orang sholih amanahu supaya ikam aman daripada demikian itu wakana minal adab, dan ikam kan mencium itu termasuk daripada melaksanakan adab atau taufik antar pilih adrehatin, bahwasanya ikam kada menggawi daripada mencium adrehatah masyayikh daripada kubur para orang saleh waqtabihim, dan ikam kadang menjadikan daripada mereka badalat dari tidak, dan daripada menjadikan dan ikam menjadikan anu ya dulu
daripada dalil jalika iktidaan bi akhlaqihim, untuk mengumpati adab daripada mereka. Jadi nak amannya sih jangan mencium, karena Rasulullah kadang mencium kubur berat atau kata, karena Rasulullah aja lawan kubur Nabi kadang mencium, karena gara-gara Hajar Aswad itu kan adab kelihatannya, salah satu daripada adab mereka menjaga adab itu. Nah, apabila kita kada itu ziarah tapi menjauh kubur, berarti kita kada adab pada waktu ziarah. Adabnya kenapa? Mencium kubur, sedangkan Rasulullah umpamanya di zaman sidin lawan belang-belang ke kubur-kubur para nabi pun sidin kada pernah apalagi mencium kuburan minta buat nabi itu sidin. Jadi kan kayak tujuan sidin dalilnya belang kuburan jangan mencium. Rasulullah kan menggawi pak minta bil adradihi bi akhlaqihim walamma ahrama, habis dia walamma ahrama, dan manakala ihram memasang ihram Abu Sulaiman ad-Darani rahimahullah ta'ala bil haji, pada waktu berhaji sidin ihram walam yuktar ayyaliyah, sidin kada puasa membaca talbiyah. Abu Sulaiman ini kada puasa membaca talbiyah hatta syarat rakibu, sampai tunggangan sidin, sampai kuda tunggangan atau perjalanan tunggangan sidin ini sampai bermil-mil jauhnya. Wa akhadhu kal ghasyiyati bil hamli, pada orang baca. Jadi tunggangan sini berjalan seronganan. Nah, tapi sepanjang jalan kada orang ucap. Ini kisahnya si Abu Sulaiman pulang. Kalau tadi kisahnya Ali bin Husain, ada ini Abu Sulaiman. Abu Sulaiman ini pulang berhaji, laksanakan haji ke ihram dan menaik tunggangan. Pada waktu sudah sampai naik tunggangan, bemil-mil sudah kadang awak muntung sidin, mulut sidin membaca talbiyah pada membaca. Ada orang labbaik Allahumma labbaik labbaik Allahumma la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma la, itu seorang alata menubuhnya itu dasar karena membaca ketakutan Tuhan, ketakutan muslim kada dihadani Tuhan di Baitullah katanya. Itu sebenarnya kisah si Abu Sulaiman. Lalu apa sampai bamil-mil qalqisyati bil hamdi thumma afaqa, kemudian sini berhenti faqala, lalu bertanya li Ahmad bin Abi Hawali rahimahullah ta'ala kana ma'ahu. Jadi Ahmad bin Abi Hawali ini tadi bayi-bayi lawan sini, lalu papandaran berdua, ya Ahmad, wahai Ahmad, ujar Abu Sulaiman, ikam tahu ulang kisahnya kata, aku ini kada kau membacakan. Lalu sini papandaran, ya Ahmadu, wahai Ahmad, inna Allah azza wa jal auha ila Musa, wahai Ahmad bin Abi Hawali, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Musa, ila Musa alaihi salatu wassalam, anna marwah, bahwasanya telah cukup zulmatan Bani Israel, perbuatan zalim daripada kaum Bani Israel. Ayyaqulu, lalu mereka itu berkata min dalika, baik ini al-quru min zakarani, ujar Tuhan apa, siapa yang menyebut akan aku man zakarani minhum, daripada mereka, al-qaru min zakarani,
aku menyebut mereka daripada siapa yang menyebut aku. Bi minhum daripada mereka, bil lugatin dengan bahasa, dengan bil lugatin dengan bahasa. Ujar Tuhan makanya. Kalau Bani Israel, Bani Israel ini pada waktu bahari mereka itu ketujuan ziarah ke Baitullah. Tapi mereka itu apabila mereka ke Baitullah, mereka itu marwah zulmatan, gawinnya salim. Salim itu kayak apa? Hukum kurang ihram. Apabila orang sudah memakai ihram, tangannya kada boleh menjalimi mematah pohon, mencabut daun, apa kada boleh kata. Dan mulut-mulut orang nambah ihram itu disuruh membaca talbiyah. Tetapi ujar Abu Sulaiman berkisah lawan si Ahmad, rupanya Abu Sulaiman ini pada waktu dalam perjalanan dibukakan oleh Allah hijab, lalu timbul daripada hijab itu tadi kisah Allah Ta'ala menyuruh Nabi Musa supaya memerintahkan buat Bani Israel itu jangan bola salib. Lalu aku ini jadikan hubungannya, jadi aku kada mau membaca, aku takutan kalau aku ini tergolong orang nang zalim seperti umat Bani Israel, bubuhan Bani Israel. Aku takutan sih. Ada kayak kita labbaik Allahumma labbaik, baik kada baik tetap baik itu seorang jangan jadi mentalbiah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma la syarika lak, labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Jadi labbaik Allahumma labbaik, baik kada baik tetap baik ya. Kehendak tadi. Lapan terjadi jansin ayyaliyah antara ya Ahmad benar. Lalu disini apa? Aman Allah Ta'ala ayyakulu, bahwasanya Allah Ta'ala berfirman man menjadikan daripada umat Bani Israel tadi. Pak ini ujar Tuhan, al-guru, aku ini menyebut memerhati atau mengingat man dakarani, siapa yang menyebut aku sebut juga. Siapa yang menyebut akan aku, jatuh aku sebut karanya aku ini. Jadi kada aku bersuara ujar aku sudah aku ini keingatan terbuka dinding hijab kisah Nabi Musa, Allah Ta'ala Nabi Musa lawan Bani Israel. Di situ aku ini takutan, nah terbuka hijab aku ini gair, lalu untuk pada aku lagi nambah aku ini takutan kalau aku nang hendak melaksanakan haji dan umrah ini, takutan aku kalau tergolong sebagai nang kaya Bani Israel dihitung salim. Makanya untuk ini tak kunci kalau kau menyuarakan. Kenapa membaca sini? Padahal di sini Allah Ta'ala berfirman, Pak ini al-Quran al-Qarani, aku ini ingat aku menyebut akan nama akan orang yang menyebut akan aku. Ujar Tuhan berjanji siapa yang menyebut aku sebut juga. Siapa yang ingat lawan aku ingat, orang yang ingat itu aja Tuhan. Tetapi bubuhan Bani Israel ini salim karena masih. Makanya ujar Abu Sulaiman, aku takutan kalau aku ini tergolong bubuhan Bani Israel. Makanya untukku kalau kau menyebut membaca sini aku orang ketakutan sendiri. Karena kau membaca, sedangkan Tuhan berjanji siapa yang menyebut aku sebut dua orang itu. Siapa ingat kalau aku ingat juga minhum bil lugati. Bila betul bila nanti hatta yasbunu an dzikri,
aku menyebut aku ini, maka sesungguhnya ya Tuhan aku man adkarani, aku mengingat akan orang yang ingat akan aku, dan orang yang menyebut akan aku sebut dua kalanya minhum daripada mereka mereka itu billah nanti dengan kuberi laknat hatta yaskutu an-dzikri, sampai-sampai mereka nak aku beri laknat itu kada kau lagi menyebut akan ngaran ku ya Tuhan. Saking jalimnya bubuhannya ini bahari atau juga jarah dari Palestina jarah ke Makkah Baitullah, tapi perjalanan mereka padahal mereka itu ihram juga dari Palestina menuju Makkah, tapi gawinya zalim. Orang ihram itu macam-macam, pada boleh aurat saja kada boleh terbuka, dan disuruh memperbanyak talbiyah. Tetapi orang Bani Israel dari Palestina ke Makkah jangan membaca talbiyah gawiannya zalim. Padahal aku sudah berjanji, siapa nak menyebut aku sebut, siapa nak ingat akan aku ingat juga. Tapi mereka ada mau kayak itu, sampai aku sebut mereka itu billah nanti dengan kubarilah laknat, hatta sampai yaskutu an-dzikri, mereka buhan Bani Israel itu sampai kada kau lagi menyebut ngaran atau membaca talbiyah. Aku ini sendiri keingatan Tuhan sarik lawan bubuhan Bani Israel, saking sariknya Tuhan sampai bubuhan Bani Israel kada kau lagi membaca talbiyah. Aku takutan, saking takutannya umpat juga kada kau lagi bersuara, kada kau juga membaca sini mama sini kurang lah. Aku sini empat dua ya sekutan zikir, ya sekutuk bagana tautan zikir daripada menyebut tadi. Wayahinuka ya amadu, dan silahkanlah oleh kamu ya aman ma yu'minana, apa namulah aman bagi kita annallahu ta'ala yal anana, bahwasanya Allah ta'ala melarang kita. Aku ditakutan wahai amat wahai haka, celakalah kamu ya Ahmad mayu minana, apabila ika menyangka kita ini aman. Bubuhan Bani Israel aja dikutuk Tuhan, ikam jangan merasa aman, karena si Ahmad ini melihat Abu Yusuf kada kau bandel dikasih Abu Yusuf, aku jadi kada kau main baca, kada kau bandel. Bukan aku kada suara, aku ini pas pada waktu itu Allah menurunkan wahyu, tak buka wahyu Allah tentang Nabi Musa lawan kaumnya yang dikutuk oleh Allah, dinaklat oleh Allah. Makanya aku ditanganga kada aku lagi membaca. Makanya Ahmad ikam jangan merasa aman, jangan merasa aman sendiri, jangan merasa aman kalau merasa itu. Nah itu bagusnya tuh. Wah aku diterima Tuhan juga, dia nyawa, jadinya nyawa. Yu'minu anallahu ta'ala ya anana, aku ni takutan kepada Tuhan melaknat kita juga. Makanya aku ni takut benar mesti aku suara baik kada aja Tuhan, baik Tuhan kada aja Tuhan, kemana baik gamencik kada nikam umpama okay. Allah Ta'ala yang anana wa qazalamna anfusana, sungguh telah berbuat zalim diri kita akan kita kepada diri kita seorang, wa zalamna ghairana, dan kita menjalimi selain pada kita juga. Wa kana malik bin dinar. Sudah aku ditakutan kalau aku beribadah ini bukan beribadah tapi menjalimi diri sendiri. Nah itu maksudnya bahwa Bani Israel jauh-jauh mulai Palestina hendak beribadah ke Makkah, kan ibadah maka ihram ibadah kalau sudah tapi mereka itu dihukumkan menjalimi diri sendiri. Kenapa? Karena adabnya kada. Nah, jadi kenapa haji
anak umrah wajib, haji wajib, umrah sunat, haji sunat, belajar minta. Nah, belajar itu ngarannya adabnya. Kamu kada belajar itu kada tahu tutorial. Apabila kada tahu tutorial berarti kada tahu tata cara kada tahu. Apabila kada tahu berarti kada paham. Itu biasanya. Wakana Malik bin Dinar, dan lagi adalah dikisahkan orang Malik bin Dinar ayyaqulu sidin berkata, Malik bin Dinar rahimahullah ta'ala, mudah-mudahan Allah memberikan rahmat dua sidin. Yaqulu berkata sidin, punya sidin, ra'aitu syaban, aku melihat seorang laki-laki muhriman memakai ihram, wa huwa sakitun, si laki-laki ini berdiam aja, orang memakai ihram, memasang ihram, badannya kasih bunyian badannya orang. Arti badannya itu bukan terpajam, bukan terguring. Adanya nang guring nang berpajam nentok. Ini seorang laki-laki memasang ihram, tapi kada sembunyian. Ada nang sembunyian itu berpajam terguring nentok. Aku sudah melihat seorang laki-laki di Mekah ini memasang ihram, tapi kada simpan beran. Kasih pandangan saya bahkan saya bukan tak apa jam itu guring apa jam itu guring nyata. Pakul tulahu aku tanya, lalu ujar si Malik bin Dinar, aku takut si laki-laki itu deh. Lima la taliyah, karena baikam kada membaca talbiyah kan baluman sampai ke Makkah mungkin masih dalam perjalanan. Karena pegang kada membaca apa-apa barannya jika puiti kami barannya, tapi barannya kan bapak jam bang, amun barannya bapak jam tabu goreng meliuran terbalik meja bukan di jokong terbalik atau kalau pengen terabang goreng cek tahu kan bahwa gue supaya jangan mengantuk mata tuh berulang. Ada gue amalannya sudah ngantuk katipan dadayan bawa 5 mau sama ngantuk kapit tibe itu gue mau bilang ngantuk mata di korpak mata pulang di kapit sunting hampir itu ngantuk jawabannya mbak tak perlu tau timbang-timbang katipan kada apa kayak bawahnya dalam kantong 5 butik tapi menjadi polpen terabang atau meja nang terabang kami terabang lah terbalik sore untuk kalau kita pindah lagi gugur anak kayak mau anak nangkap iwak haruan iwak meloncat ya gugur 4 jam aja guling terus. Lalu menyusun kota poni ya pulang wahai seorang laki pakola di katakanlah jawab ujar Malik bin Dinar, jawab pertanyaanku tadi kenapa kamu ini kami kada sembunyian dan ikam kada membaca apa-apa pada neja jawab apa masalahnya. Jadi ikam kada membaca, sedangkan orang membaca itu adabnya adab talbi, adab rangka membaca talbiyah. Kenapa ikam kada ya gulam faqala li, jawab aku ya syekh, lalu si laki-laki wahai seorang syekh atau ulama Malik bin Dinar, wa ma tughni an talbiyati wa qad sabaqa minni junubi wajah junubin minni junubun wajara imun wa qabaihun wa qadaihun la tusaf. Jadi si laki-laki wahai syekh biar tahulah, jadi ulun kada kau bakandar kada wani mau bukan lo kada bersuara, ulun bersuara aja, tapi ulun ini sadar diri. Ujar si laki-laki ulun ditakutan karena dia takutan biasanya
Ini kan Malik bin Dinar nama ngarasi jawabnya ujar Malik bin Dinar jawab perkataanku kan nambah hikam kadada membaca apa ujar si laki-laki wahai syekh wa ma tu'ni antal wa ma tu'ni antal biati aku ini kau aja membaca talbiyah wa ma tu'ni kaya aja wa ma tu'ni itu wa ma itu kalimatnya anu tansibul isma wa tarqal khabar anu kalimatnya sama la ilaha illallah nabi isbat jadi disebut ma itu ma kalimatnya kan ma bukannya aku kada bisa ini talbiyah itu bukannya aku kada bisa membaca talbiyah atau kada kau baca waqad sabaqa minni namulah aku tak umur di samping aja waqad sabaqa minni bahari aku ujar si laki-laki bahari aku minni junubun banyak banget beisi dosaku banyak benar makanya aku ada wani labaik Allah sedangkan dosaku sih banyak kan ujar si laki-laki dosaku banyak benar saya bahari aku nih dosa sih banyak kan apa aja dosa gawin apa sebenarnya minni dunub itu jamak daripada zanbun kalau zanbun satu dosa kalau dunub banyak benar setelah junbun wajaraim dan seluruh gawin bejat aku gawin habis dah gawin ada dalam binatang sisa jadi maling iya jadi perampok iya habis dah duit kurang duit sorak ya bulok habis dah gawin jaraim mau kabain dan berataan gawin yang kada baik sudah aku gawin kabain itu jamak juga daripada kopihun kalau mufradnya singgalnya kabihun kalau jamaknya kabahin habis deh gawin yang jahat-jahat tuh habis gawin yang buruk-buruk tuh habis dah ada lagi tak sisa punya sih di sana jadi laki-laki anu wapada ihu jabjunubun wajarajimun wakabaihun wapada ihun dan seluruh perbuatan sama aja tuh habis juga gawin akan baik itu sudah habis sudah banyak kan la tuksok kada hitung lagi banyaknya aku di sini udah laki-laki tak umur ini kenapa aku mikirkan dosaku sedangkan aku ini menuju itulah hendak melaksanakan umrah dan haji bahada kormah tuh Tuhan sedangkan aku sadar diri bahari dosaku banyak banget nah makanya aku kada kau bersuara bukannya kada ada suara atau bisu ada bisu ada cuma hendak kau suara lah baik ada aja Tuhan jika melain hambaku apa-apa terpaksa beranai aja hendaklah baik katanya seorang ini kada sesuai makanya orang nambah umrah nambah haji ya Allah selain pada ini melaksanakan belajar manasik tahu bagikan kambing mata taubat dulu taubat gonol apabila akan sembahyang menghadap tolong pada sembahyang menghadap mengambil harta orang berikan ngomong ya Allah ampuni dosaku ya Tuhan sambat dulu sampai kan karena coba tahu aja bungol aja tuh di kamu hanya Tuhan tuh untung berjawab sih bungol aja Tuhan kali kamu ada kalau sudah panan aja Tuhan sambat dosa kamu apa ditolak si laki-laki ini aja dah habis kan kau itu kok misalnya
Pokoknya saya pegawai ini kada lagi dah angkat pegawai habis dah. Makanya aku nak kada tak ucap lagi suara. Lebih kan tak ucap. Ingatan dosa. Jangan diampuni orang disahut Tuhan kan untungnya. Tapi rasa-rasa sadar diri, kadang mungkin aku ini diampuni, kadang mungkin aku ini diampuni itu Tuhan ujar si laki-laki tadi. Lalu apa jawabnya? La tusa fa'akhafu, maka aku takutan idza ana labita, dan apabila aku membaca tarbiyah itu takutan aku. Anak labitu aku membaca tarbiyah takutan mulun usia labai menyambat labai Allah tabayun ditampaikan Tuhan dosa seorang di hadapan. Artinya apabila Tuhan menampaikan dosa berarti seorang ada diheran itu kayak itu kata jika mau lah bela orang yang lah lawangnya pancing kurang ada dalam kaca berarti orang kada menarik baik naik komite siapa lawang lah nah berarti kada menarik malahan setiap kali membaca baik dosa seorang nanti timbul bakal buida anak litu an ayakula lalu nyusilin aku berkata li bagiku aku berkata bagi diriku anak labitu Ida anak nabi itu dan aku dan tiba-tiba aku habis lah tusah aku titik situ dan kada terhitung dosaku saking kebanyakan aku maka aku takutan komak lah. Lalu kalimat hanya ida anak nabi itu dan suatu malam masih belum sampai malam aku di perjalanan asik di perjalanan duduk di berjalan tadi lalu ayyakulali ada nama pandai lawan aku orang sunyi ada rumah ada manusia di tengah pasir ujar orang ujar suara itu apa ujar suara ini bapak pandai la baik boleh kaji kami nah kayak itu tak lah sadai ada aku terima juga hujan suara nanti di padang berapa sen balu mana itu suara disuarakan kayak itu la sadai wala asma kalamuha dan aku kadang mendengar akan perkataan kamu hujan suara sesuara ikam hujan suara walaupun kita mengucap labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak ujar suara ini maka aku kadang mendengar suara ikan makanya kadang kau suara malam itu tadi kami mengikadinya lalu apa pula wala asma'u kalamaka wala ansur ilaika ujar suara nih Ika mungkin datang, aku pada heran. Ansur Tuhan memandang, ujar siswa. Berarti ini kan malaikat nih, biasanya. Baru mana sampai. Nah, tawarnya sadar diri. Sampai ada suara. Ika bahkan mendapat kena utering awal dan dengar juga aja. Ujar suara. Ika pulang datang, aku pada memandang yo. Kau meeting mereka, bisa. Apa yang terjadi? Wala ansur ilaika qala malaka lalu berkata malaka ada urusan apa kan modelnya tak Fakultu lalu aku tanya ya waladi lalu pokola Malik berkata Malik bin Dinar ujar Malik bin Dinar Fakultu lalu aku katakan bagi si laki-laki tadi ya waladi wahai anakku sudah mengesahkan ya waladi innallaha ta'ala karimun ghafurun wahai anakku ujar si Malik bin Dinar lawan si laki-laki tadi artinya suara yang kamu dengar itu ada perlu kamu dengar sesungguhnya Allah Ta'ala menyisir
tapi belum masuk ke dalam baru Makkah lagi nih. Kamu sudah masuk ke Makkah kan kau lagi. Jadi kan sebelum Makkah kau bertaubat lagi. Kalau sudah ke Makkah kan kau bertaubatnya dah. Sudah masuk tanah haram. Lalu kemudian si Malik bin Dinar menasihati orang si pemuda tadi, wahai si pemuda, kamu tahulah malaikat itu tahu. Inna Allah karim, Inna Allah Ta'ala karimun ghafurun. Allah Ta'ala itu maha pemurah, Allah Ta'ala itu ghafurun, maha pengampun. Waqala kalau kata jadi tatabarramu alayya bitarbiyati tatabarra. Waqala au tatabarra'a alayya bitalbiyati. Walaupun aku jisin kada membaca atas, walaupun aku kada membaca talbiyah, qultu na'am. Ini mungkin Imam Malik bin Dinar anak ini Tuhan maha pengampun aja di sini. Baca jika selama kamu kau membaca, apabila kamu pada kau membaca, karena ikam ingat dosa ikam, tapi ikam ingat Tuhan maha pengampun. Tapi nang diampuni Tuhan itu dosa nang mana? Nyatakan dulu. Apabila hubungannya lawan manusia, ambil duit orang sama belikan. Itu manusia Allah. Kalau Allah Ta'ala ada sembahyang berapa tahun memang 40 ada sembahyang, Tuhan maha pengampun, ada dah kodok yang Tuhan bayarilah. Nah kalau Tuhan maha pengampun, diampuni Tuhan aja kita ya. Hujat Tuhan apabila wajib, apabila kalian dosa. Karena kalau Tuhan maha pengampun, arti pengampun itu asal rukun syaratnya tiga win. Apabila rukun syaratnya apa dibagi Allah, Tuhan mengampun dosa seorang dosa apa? Minta ampun wadah. Apabila nanggono minta ampun, asalnya syirik saja. Kalau sembahyang 10 tahun, di koda 10 tahun, pada puasa di koda. Kayak itu tak manusia juga kan Allah juga. Kalau Tuhan maha pengampun, dia maka ada Tuhan orang lain. Kenyamanannya Tuhan, nang ambil ikam, nangkar sembahyang ikam maka karena jadi aku nang mengapakan. Ini jadi sama kau ada samati. Nah, tak mau ada samati, kau bisa semau-maunya. Walaupun julika malah kapal tu lahu ya waladi. Anu gapura ibakola untuk barangaya gitu. Sekalipun aku kada membaca talbiyah lah, ya Malik. Kamu tahu kada membaca talbiyah dah baik entah. Lawan si pemuda tadi, anu kira Tuhan anu aja lah, di sini. Asal ikam bertahu, talbiyah itu sekadar bacaan aja. Ikam aja jadi sadar diri dosa ikam apa garang sebelum masuk 60 baru masuk Mekah. Apa dosa ikam? Dosa kecil, dosa besar, dosa manusia. Apabila dosa manusia selesaikan oleh manusia. Ikam berjudi, ikam mabuk itu maksudnya doa bertobat aja apa? Ikam dengan orang berkata nanti kamar sembahyang berapa tahun yang pada Wajah karena kau ngomong Tuhan lalu jadi apa? Walaupun aku ini pokoknya otak walaupun aku belakas alanya atas bukti talbiyahnya orang membaca jika dimakan hujan ini talbiyah itu sekedar bacaan untuk sebelum orang baca talbiyah, orang itu miti diri itu. Dosa seorang banyak ada. Makanya orang hendak umrah, nambah haji itu 40 hari, 2 bulan, 3 bulan. Taubat dulu nih. Taubat. Pas sembahyang gawi lu qada dulu sembahyang. Puasa kada umpamanya qada. Orang manusia 2 bulan tuh berapa duit kamu? Itu ada sedikit ada nasi pemuda ini kan sambil jalan berapa kali kau belinya
Jadi maksudnya walaupun aku kadang-kadang baca talbiyah kada apa lah ya. Jadi Malik Medina kada apa. Talbiyah cuma baca. Yang jelas jika mengakui dosa ika. Arti dosa tadi ya, tapi bila manusia selesaikan dua manusia sebelum masuk kota maka anak tetap makanya anak umrah anak haji ini mengaji dulu dah haji. Kalau ini nggak ada anak umrah anak haji nanti kaji masalah mana manasik orang tuh dikaji sekarang ini kaji diri dulu kaji dengan apa ini sembahyang ada kada total tuh puasa ada kada total tahu tak itu dosaku ada ada aja kumpul benar dosa banyak banget hari-hari dosa aja dosa kecil melihat antara kekaruan talingan mendengar antara kekaruan dosa ordinah nah tobat kalau bukan sembahyang aja biwada sebelum berangkat jadi berangkat itu dalam keadaan ihram sudah walaupun orang kadang memakai ihram putih sudah ternyata ada di sambatannya aja orang ihram ada bacawan pada awal enggak ada taubat gawian ini itu memuli orang nah umpama apa dia biar orang mah ihramnya mah ada bacawan ihram mau juga banyak para pahalanya tuh dia ihram kasih paculan bulan nah jadi kemudian ihram itu sudah selesai apabila sudah tahlul cepat-cepat dipacul. Kenapa? Karena bahaya lalakian musia koyon terguring tajalakin tuh kelihatan karena dam bayar dam kambing jarak harapan nama kambingnya besok ya sembelih tapi lah nyawa ada waktunya nyawa justru umrah tapi dia membeli kambing mau nguliti makan mau bahkan duitnya dulu makanya yang asal pula tajalak saya makanya apabila sudah tahalul sa'i awal sa'i tahalul langsung ganti cap-capat kulit dulu cap-capat atau kamu membawa tirasan tapi apakah jadi kan sampai ke WC kan karena tak apabila terjalak ikan adanya berdosa dan itulah resiko memasang ihram apabila sudah selesai masih dipasang anak haji nanti nggak ada haji nih bisa sama haji menasiknya aja ini kena kayak ini kena kayak ini menasik aja nanti orang tuh seorang aku ini dosa gimana lagi ampunnya udah syukur buat apa sembahyang gak boleh sembahyang anak jadi sembahyang digawe dulu ikam haji dan umrah ini rukun berapa kali rukun pertama apa cik rame nanya kita rukun kedua apa naik haji kabine rukun kedua betul deh rukun kedua haji rukun kali mana utama umrah haji tapi sembahyang tahu tak puasa tahu sedangkan puasa rukun ketiga zakat kaam umrah kali jadi sebelum kita mangguin nang kalimat titik nangkat keempat beres zakat nya bahasa ada bahasa juga zakat ada berarti ada wajib zakat kada harta aman puasa itu seorangnya berapa tahun kada puasa itu tak jangan langsung berangkat itu tuh rukun kalimah kami rukun 2, 3 kada tegak sampai kemudian jalan mulai aspal di situ kan aspal sini kah di muka rumah kada aspal dulu orang bahas itu baik itu baik lalu jadi sendiri apa gitu lah
ayaqul lilaka wala sa'daika aku ni takutan anu kalau ayu qala li aku berkata bahwasanya berkata li kepada aku labbaik wala sa'daika wala asma'u kalamuka aku orang berkata qultu ilaika qala Malik bin Dinar ya waladi innallaha ta'ala Allah ta'ala karimun ghafurun qala au tawarra'a alayya bitalbiyati faqultu na'am wa waqa'a janbuhu al-ardi. Maka si laki-laki tadi langsung berabah dan merabahkan lambungnya nang kanan di atas bumi berapa angkai mayat imbang berabah belum masuk aja berapa bawa ajan buhu meletakkan anu lambungnya nang kanan atas al-ardi atas tanah. Pokoknya dan sambil berkata labbaik sambil mengucap talbiyah sambil merendahkan diri mengucap talbiyah sambil merikitakan bahu ke tanah imbang bertaubat tadi. Artinya sidin sadar diri si pemuda tadi sadar diri dan menghinakan diri seolah-olah ada artinya di hadapan Allah. Sampai baca talbiyahnya maka ini berapa belum masuk lagi belum masuk maka belum lagi nih jauh-jauhnya labbaik berapa sakit sini antara ilmu masalah dosa lawan rasa menghinakan diri. Waqala labbaik fasyahqa wa kharaja ruhuhu kada lawas mbah mengucap labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak kada lawas fasyahqa ruhuhu wa kharaja ruhuhu timbul tiba-tiba fasyahqa tiba-tiba kharajat ruhuhu keluar rohnya mati belum masuk kota Mekah tapi sendiri mendapat pelajaran dari Malik bin Dinar walaupun dia kan kadang mau ucap labbaik ujar Malik bin Dinar diampuni tetap Tuhan paham asal dengan syarat dosa-dosa yang kami mengakui apabila lawan Allah yang kamu tahu tambah jadi kemudian dua manusia ikan bayari tapi sebelum masuk kota Mekah bukannya sini si laki-laki ini dosa lawan manusia kada kalau kada kemulit jangan yang berdosa lawan manusia saya bu memberi ke kampung kada ada sini dosa lawan Allah Ta'ala jawab tapi sini karena itu tadi si pemuda tadi saking hendak bertobat diterima tobat berapa kayak mayat berapa bahu kanan di bawah atau mirip kiblat arah ke Baitullah belum sampai ke Baitullah lagi secara kompasnya ada lawas mbah ucap labbaik Allahumma labbaik labbaik Allahumma syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak ada lawas tiba-tiba rohnya kalau artinya mati si pemuda tadi adabnya mana adabnya kan biasanya mura'atul umur adabnya mana ya sebelum bertemu lawan Allah periksa diri balas tidak ada jangan senangnya aja maka senang ini adabnya adabnya memeriksa diri deh adab zahirnya adab batinnya tahu tak sampai si laki-laki ini tadi antara senang lawan sedih meninggal tapi meninggalnya dalam keadaan husnul karena si laki-laki ini kan ada dosa lawan manusia jangannya ada dosa lawan manusia mungkin si bawa siap lawan Malik bin Dinar umpamanya ada utang sekian bayar yakan karena datangi akan keluarga foto ada harta kuliah ini wah Tuhan Syekh
diwalakan kena mungkin kita lah ada di wasiatnya berarti masalah lawan manusia aman Allah Ta'ala jinya meninggal Islam tadi belum haji belum mau umrah mening kesaling ketakutanannya sampai Jakarta mening karena takut anak Makkah itu takutan Makkah itu kan karena kita Makkah lah senang gembira ada orang takutan harta yang dibawa ini ongkosnya halal kada umpamanya dosaku Allah Ta'ala dari rukun 1, rukun 2, rukun 3, rukun 4 beres kada sebelum menggawi rukun kalimah rukun 1, rukun 2, rukun 3, rukun 4 selesaikan. Jadi sebelum kita melaksanakan ibadah apa aja? Ibadah nomor 3 puasa lah, sebelum kita puasa periksa dulu rukun 1, rukun 2 rukun 2 sembahyang ada pada utang wajib umpama kada juga bujur kada bayang itu pulang dari adabnya kan ada orang atau kalau tadi menjaga adab. Apabila orang menjaga adab keuntungannya apa? Allah nama melihat orang yang menjaga adab sembahyang dari waktu ke waktu dari zuhur ke asar Allah menjaga keamanan dari zuhur ke asar kadang-kadang bala asar ke maghrib kadang-kadang bala salbu kan begitu kalau ceritanya kemarin apabila wujud Allah ya wajuhu Allah yang menjaga orang itu ada ini kan sini mengesahkan orang yang kayak itu karena ini menjaga adab dosa sing banyakkan akhirnya dijaga Allah mati dalam keadaan terhormat bertobat nantinya timbang-timbang ini mati di Baitullah tapi kan terima Tuhan besok mati di Baitullah disembahyangkan orang semestinya haraman tapi dosa sing banyakkan ketimbang orang ini waluman itu maka tapi tapi dosanya kayak itu biasanya kalau perumpamaannya tadi nih Wakana boleh beniya dan adalah boleh beniya Rahimahullah yang pun berkata Haji Sufyan Sauri aku jadi melihat bahwasanya Sufyan Sauri Haji Ta'ala masyiyat dalam keadaan berjalan bati saja minal Basrati daripada kota Basrah Fakila lahu maka aku tak kuning si Qudayl bin Iyad Ujar Qudayl bin Iyad kota kuning si Sufyan karena baiknya itu berjalan batis hendak ke Makkah atau hendak melaksanakan haji dari kota Basrah ke Makkah kemudian batis fakir lahu lalu amalaka faqala lahu amalikum lalu berkata Sufyan Sauri amalaka apakah bagi ikam itu apakah tidak ada bagi ikam zahru tarkabi ikam kada diisi tunggangan kan zahru tarkab itu artinya pelana kuda atau tunggangan faqala amma yaradul abdu lalu dijawab oleh si Sufyan Sauri bukan masalah tunggangan bukan masalah kuda bukan masalah duit kadang itu ujar Sufyan Sauri nah aku takutakan ini kenapa aku jangan batis karena kalau tunggangan alasannya satu aja ujar Sufyan Sauri aku ini takutan amma yaradul abdul abiqab ayat dia ila masyar di hati sayyidil aqabi sayyidah masalihati sayyidihil illa raqiban wallahu inni labi qayatan atajala apa tadi labi qayatan ya jalin mimman maji'a ila tilkal andi nah aku takutkan satu amma yaradul abdu nah aku cari ini saja aku amma yaradul abdu aku berjalan ke Makkah dari Basrah yaradul abdu nah
nah bukannya karya manusia, nah aku cari ayat dia bilang, tapi nah aku cari, aku baca di sini untuk mencari maslahah kebaikan. Saya jauh nah menjadikan penuntun al-kabirat dan nah menjadikan penuntun kepada tunggangan, bukan tunggangannya. Jadi sini berbandar bahasanya tuh bahasa mantik. Ujar sini aku pada bajaran batis, aku alasannya aku pada mencari karya orang. Nah aku cari masalah malahan tunggangan, nah aku hirit tunggangan itu maksudnya dosa sok. Amal Abdul Abilkah seambat ayat dia ila masalihatin kepada masalah sayyidah wal kabir dan menjadi petuanan daripada tunggangan. Wallahu ini sesungguhnya demi Allah ini labi wayatan pajil mayuji, sesungguhnya labi pada kurang nambah usaha tadi anu pajalah majia sidin menyegerakan kurang enam datang ilatil kalarati kepada tanah yang dituju. Maksudnya kayaknya ujar si Sufyan Tsauri, apabila kurang enam datang ke Baitullah berjalan batis amun Allah nang reto secepat kilat bisa aja mengambil kayak itu dah. Biar digambar tunggangan, 10 tunggangan dan manusia ketujuh, tunggangannya banyak, tapi punya lihat Tuhan kada. Apa namanya jadi? Dirampok kurang aja lah. Apa? Ini sini apa? Ayat dia naskah. Malah sedikit banjir menyegerakan Allah Taala. Anjil majia. Allah menyegerakan orang yang datang ila tilkal ardi ke Makkah tadi. Nah aku cari keridhaan Tuhan bukan keridhaan manusia. Apabila Tuhan ridho, nah aku berjalan batas ini seterabang Allah kayak gitu lah. Biar berjalan batas tapi Tuhan ridho, tapi Tuhan lah. Biar berkendaraan Tuhan pada ridho, itu maksudnya lah. Berjalan batas tapi Tuhan ridho. Apabila Tuhan ridho, biar berjalan batas diambil sih. Itu Allah pahamnya. Walaupun jasiden ikan kendaraan dan manusia menguji, sesuai jadi kendaraan. Tapi pun Tuhan kadang heran apa dah? Kayak jadi kayak jadi apa itu sih ujar si Sufyan Tsauri. Waktu karena Sufyan. Ilatul Qadar disebut. Waktu karena Abu Sulaiman. Waktu karena Abu Sulaiman dan adalah Abu Sulaiman adalah rahimahullah taala baik biasanya. Waktu karena Abu Sulaiman dan Abu Sulaiman ini rahimahullah pada Allah memberikan rahmat kepada sidin. Yaqulu berkata itu syabat musbiral launi, aku melihat seorang laki-laki nama wajahnya itu ucap wa huwa muta'alliqun bil asatil ka'bati. Si pemuda nama ucap ini tergantung baginkut di kiswah Baitullah, di kiswah atau kain Baitullah kelambu. Wa yaqul, si pemuda nama ucap ini yaqul berdoa sambil keingkut. Nah rupanya Abu Sulaiman Ad-Darani ini haratan tawa sakuliling melihat keliling kedua melihat juga ada lagi situ orang tiga keliling melihat juga sambil melihat sambil sidin mandamar si pemuda nang pucat nang bergantung tadi berdoa Allahumma inna laka pucat si pemuda Allahumma inna laka alayya huquqan wa tasaddaq alayya biha wa inna li ibadika alayya huquqan wa tahammalha anni min fadlika wa qad tamma fadluka alayya wa qad sami'at sayyidi ali al-khawas saya mengkal yaqul laqad. Lalu kemudian si pemuda ini berdoa sambil bergantung di bingkut di Baitullah dikait Allahumma inna laka ya Allah ya Tuhanku inna laka, apabila bagi dia atas diri dulunya ada kewajiban batas sedap alayya maka ambil wa ini jual. Mau ada kewajiban ulunnya ada apa kalau pengen ambil wa ini jual
umpama ada utang berapa utang ambil, nah, itu maksudnya tak. Apabila ada dosa lu kayak apa banyaknya, ambil wae ini juga, siksa wae ini juga. Umpama bisi dosa 10, siksa 10 juga. Kita kan wajib nak kita. Coba kalau orang kayak itu terlengor kepala begitulah. Ayo orang bina bersiang, bina bersil-bersil, kena tulah sampai kulit terlengor. Benar jadi batas sedap ambil. Alaiya biha dengan nak aku ada tanggungan lawan biar tadi ada beban lawan biar wa inna li ibadika maka sesungguhnya bagi seluruh hamba biar itu alaiya dan ulun belum meminta bagi seluruh hamba biar itu alaiya atas diri ada mereka itu ada atas mereka itu hak ulun ada atas mereka fatahammalha maka bawakanlah apa akan hak-haknya tadi, hak-hak ulun tadi anni daripadanya anni daripada ulun memperdikan merupakan lawan karunia watamma waqat tamma perlukan dan sempurnakan karunia biar artinya kayaknya wa Allah ta'ala apabila ulun lawan biar ada ulun itu utang kan bahaya kada puasa atau dosa aja buah ini juga campur ulu di muka betul. Nah, yang kedua apabila dan